Oke teman-teman, ini kondisi mesin PX dari Bekasi ya Pondok Ungu sudah beres ya. Jadi ini mesinnya itu kemarin datang ke sini, infonya itu susah ya teman-teman ya untuk diselah ya. Jadi makanin gigi selah terus ya teman-teman ya. Tapi dari info ownernya sih katanya ini efek kompresi yang ketinggian, mengakibatkan gigi selah itu nggak awet. Nanti saya ceritakan setelah ini sampai ke bengkel ya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan kami Bejo Motorcycle. Kali ini kami dapat garapan mesin PX ya teman-teman ya, dari Bekasi, lebih tepatnya dari Pondok Ungu ya teman-teman ya. Ini kemarin owner yang ngantar sendiri kemari. Katanya sih kendalanya giginya suka pindah sendiri di empat dan susah diselah ya teman-teman ya. Dia los mulu kalau diselah. Nah, ini sekarang kita cek langsung aja ya teman-teman ya, gimana kondisinya. Oke teman-teman, ini seperti ini kondisinya ya teman-teman ya. Gigi Borobudur ya bisa maju mundur ya teman-teman ya. Kedengeran ya suaranya teman-teman ya. Nih. Nah, ini gigi bagian Borobudur yang ujung, yang dapat gigi selah itu udah aus ya teman-teman ya. Ausnya lumayan banyak, dan ini juga katanya kemarin belum lama ganti gigi selah. Terus kondisinya seperti ini teman-teman. Ini dia sering lepas ya. Lalu kondisinya juga Borobudur yang oblak ya teman-teman ya. Oblaknya lumayan banyak. Mungkin kalau teman-teman ada yang bilang gigi Borobudur lahar mimisnya nggak usah diganti ya. Kalau teman-teman punya Sigma digital, coba teman-teman ukur ya. Yang lama itu dengan yang baru pasti punya perbedaan ya. Karena dia di dalam itu kan berputar. Pastinya ausnya itu barengan antara giginya Borobudur di dalam sebelah sini dan bagian asnya yang menahan ataupun jadi bantalan si lahar mimis. Kadang itu pun aus ya, apalagi hanya sebuah lahar mimis yang notabene ada gantinya teman-teman. Untuk perbulunya pun juga udah dibuat panjang-panjang ya, sepanjang-panjang ini. Tetap aja dia nggak mau gigit ya teman-teman ya, karena normalnya kan pendek ya, segini kali. Terus untuk bloknya, ini bloknya seperti ini kondisinya. Sudah portingan ya di bagian lubang exhaust kelihatan, dan udah ada kerak-keraknya juga. Sebentar. Nah, itu ya. Lalu untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Terus untuk pistonnya, ini menggunakan piston Ninja ya, kondisinya seperti ini. Nah, ini ada bekas kekerasan ini pas buka, ada luka-lukanya. Nih. Nggak mau masuk teman-teman ya jadinya ya, karena ini ada lukanya itu nanjak ya. Ini nanti kita cek ulang ini. Terus untuk bagian headnya, ini lubang businya udah perpusan, dan perpusannya itu sepertinya lepas ya teman-teman ya. Nonjol teman-teman ya. Ini headnya kodenya 1B, sudah perpusan lubang businya dan perpusannya mau lepas teman-teman. Oke, ini kita singkirkan terlebih dahulu. Lalu untuk di bagian setang seher sudah ada terlihat sepertinya bekas nyangkut ya sama kulkas ini. Dan untuk bagian dudukan lahar dan silnya juga sudah perposan teman-teman. Kelihatan ya ada seperti bos-bosan dari besi itu teman-teman. Ya semoga aja itu nantinya nggak bikin masalah ya. Nah, ini kondisinya suka lompat. Ternyata setelah kita amati sebentar, ini as rodanya as 24. Terus gigi silangnya Excel.
Nah, tarikannya super. Nah, ini sering jadi PR ya teman-teman ya. Kalau mau as komandonya super, gigi silang ikutan super. Jangan patokan sama as rodanya. Ini juga udah pada aus ya teman-teman ya, gigi silangnya. Untuk tromolnya, bautnya udah pada lepas ya, baut tanamnya. Nah, ini Borobudur ya teman-teman. Bisa maju mundur ya. Terus kita cek rengkes bagian kanan. Oke teman-teman, ini untuk rengkes kanannya ya. Terlihat di sini ada bekas lasan. Ini bekas lasan ya. Sepertinya pernah pecah atau kenapa. Kami kurang paham juga. Ya tampaknya sih di bagian ini nggak ada yang mencurigakan ya. Kita coba balik. Nah, ini di sini terlihat 2 buah bautnya udah nggak ada, dan ini ada bekas lasan teman-teman ya. Ini bekas dicor ulang. Kita nggak tahu kondisinya gimana. Nanti setelah kita bersihkan kita cek ulang. Terus sekarang kita pindah ke karbunya. Nah, untuk karbu sosoknya baru ya, dan motor 2020. Terus ini ada perintilannya teman-teman. Ada kampas koplingnya yang sudah mulai tipis ya. Ini udah pada mulai copot. Oh, ini juga bos-bosnya mundur ya mungkin ya, jadi nggak ada. Untuk kopling sih infonya baru ya teman-teman ya, cuman ngesrok ya. Ini koplingnya 1, sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21. Itu badannya gede-gede banget ya matanya ya. Terus ada bak gigi ya, bak giginya sepertinya masih baru, belum lama ganti. Ada koilnya patah teman-teman, bracketnya ya, yang nanti kita benahi. Terus ada gearnya 1, 2, 3, 4. Nah, sudah. Ini untuk tutupan koplingnya sudah dihilangkan ya sebagian. Ya udah gitu dulu teman-teman, ini saya cuci dulu, terus nanti kita cek ulang. Oke teman-teman, ini kondisi kulkas sudah kita lepas ya. Nah, ini dudukan lahar sebelah kanan itu los ya, atau udah longgar. Terus ini bekas diakali ya, di apa namanya ya, di drift kali ya, atau tuh dititikin ya teman-teman ya, supaya bos-bosan itu kalau masuk jadi keras. Dan ini juga di bagian tempat seal itu udah dalam ya teman-teman ya. Nah, ini lalu untuk bagian sebelahnya, ini kondisinya juga sama ya. Ini ada bekas pantek-pantekan juga ya di bagian lahar kanannya. Nah, ini kondisi kayak gini sebenarnya bikin bimbang teman-teman. Di bubut nanti isepannya jadi PR. Ya syukur-syukur kalau masih bagus nanti isepannya. Tapi kalau tahu-tahu ngegantung kan bikin pusing juga ya. Nanti ownernya bilang awalnya nggak ada problem, tahu-tahu udah ada problem aja di isapan. Nah, ini juga untuk stang seher itu terlalu ngepres ya teman-teman ya, nggak ada celah antara kanan kiri stang seher ke arah kulkas ya. Ini nanti suka bikin macet ya stang sehernya ya. Dan ini sepertinya untuk mengakali stang seher yang sudah oblak. Lalu untuk bagian rengkes kiri ini udah kita cuci ya teman-teman ya. Di sini kelihatan ada beberapa problem. Pertama di baut oli, terus ini baut tanamnya ya, tempat lubang baut tanam. Ini dratnya habis, terus ini juga dratnya bermasalah. Ini juga ya teman-teman ya. Hanya sisa satu ini ya yang masih sehat dari 4 buah lubang ini. Ya nanti kita perbaiki di tukang bubut ya, diminta dicor ulang ya. Kalau ada yang bisa ditap aja. Terus bagian tutup kopling ini juga pecah, dan ini juga pecah ya. Terus bagian atas itu selek ya teman-teman ya. Ya, ini mesin bagian kirinya itu rengkesnya banyak PR-nya ya. Nah, ini ada satu lagi ya. Ya, ini nanti tinggal kita antarkan ke tukang bubut aja ya, beberapa bagian yang pecah ini minta diperbaiki. Lalu untuk part-partnya ini ownernya sendiri yang membeli. Ini kemarin beliau belanja online, cuman nggak bisa saya masukin videonya unboxingnya, nanti kepanjangan ya. Oke teman-teman, ini kemarin gigi Borobudurnya yang sudah haus ya, haus bagian depannya itu.
bagian gigi yang dapat gigi selahan. Karena kemarin juga nggak sempet saya videokan saat setelah dilepas. Ini sudah dibuat rata ya di tukang bubut. Sini sudah diratakan. Dan untuk masalah di sini ternyata tukang bubutnya nggak bisa ya buat tambah daging. Ya nanti kita cari solusinya. Siapa tahu hanya karena laharnya yang sudah haus, makanya dia maju mundur ya, ngeplos ya. Tapi ini saya mau sedikit berbagi ya buat teman-teman. Ini kondisi dalamnya ya, haus ya, kelihatan ya teman-teman ya. Ini permukaannya tuh ada yang rada masuk ke dalam teman-teman, ngantong ya, kayak tromol itu teman-teman kalau udah haus. Tromol belakang kalau udah haus kan ngantong ya. Nah ini ada salah satu penyebabnya ya sebenarnya. Mungkin karena olinya suka habis ya teman-teman ya. Terus lahar mimisnya itu juga sudah tidak benar-benar full bulat ya teman-teman ya. Itu disebabkan oleh ini teman-teman, asnya ya. Asnya ini sudah aus. Nih contohnya teman-teman, ini as yang lama ya. Ini untuk as yang lama, ini aus. Di sini kelihatan ausnya teman-teman. Nah itu ya, ada yang bentol-bentol dan ini kelihatan warnanya beda ya. Ini aus ya teman-teman ya. Ya semoga aja ini masih bisa dibaca oleh hikmat yang jadul ya. Di sini juga kelihatan teman-teman. Ini ada yang mengkilap. Artinya ini kan bersenggolan dengan Borobudur ya. Jadi si lahar itu udah nggak nopang langsung ke area Borobudur. Hanya saja Borobudurnya bertumpu langsung ke as Borobudurnya tanpa mengenai lahar ya. Nah ini mengkilap ya, mengkilap. Ini nggak mengkilap ya, ini mengkilap, ini tidak mengkilap, ini mengkilap. Ini coba kita ukur ya, pakai sigmet jadul aja. Nah itu lihat teman-teman ya, di sini 11, di sini 11 kurang, di pas yang bagian yang sudah aus ya. Ini 11 kurang ya, 11 kurang. Coba kita bandingkan dengan yang baru yang masih mulus ya, walaupun mungkin ini kayaknya sih nggak ori ya teman-teman ya. Ini kita coba ya, teman-teman, 11, ya 11,5 atau 4 itu teman-teman. Nih ya komanya ya, ini 11 nya lewat, kelihatan teman-teman. Nah kalau kayak gini aja aus, terus gimana tentang lahar mimisnya ya, yang kadang orang bilang gak usah ganti, nggak kenapa-napa ya. Kalau emang teman-teman mau Borobudurnya apa sudah dipasangi lahar baru, terus dia maunya itu anteng, teman-teman maunya anteng, pastikan ininya udah bagus ya, ataupun sudah benar-benar baik. Kalau emang aus, ganti teman-teman, daripada teman-teman nanti ganti gigi Borobudur ya. Secara kalkulasi, maaf ya, ini yang kadang orang jual nos itu 50 ribuan, terus ganti ini 350 ribu sampai 400. Pilih mana teman-teman ya? Mungkin kalau yang model-modelan saya sih lebih milih ganti as Borobudur beserta laharnya yang 2 biji ini ya. Di sini mimis, ini 6302 ya, untuk generasi Excel Super dan kawan-kawannya. Tapi kalau untuk yang lain ada juga yang berbeda ukuran. Nah nanti kita coba pasang, tes kerengkes, gimana reaksinya, masih maju mundur atau enggak, dan masih oblak banget atau enggak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya pasang dulu ya lahar-laharnya. Oke teman-teman, ini kondisi udah kita benahi ya dudukan laharnya. Kita coba cek ulang ya. Tadi udah kita senter
Sebelumnya lumayan banyak pergerakannya. Nah ini alhamdulillah untuk jarum pergerakannya sudah tidak terlalu banyak. Tadi nggak sempat videoin karena HP-nya low ya teman-teman ya. Nah ini kenapa masih banyak pergerakan di jarum ini, karena di sini bagian kulkasnya itu banyak lukanya ya teman-teman ya. Jadi kita ambil nilai paling sedikit pergerakannya. Nah ini teman-teman ya, ada lagi ya. Ini ternyata juga bermasalah dudukan laharnya karena bekas lasan. Kayaknya sih waktu ngelas ini laharnya nggak dipasang, jadi posisi si lahar itu dilepas. Nah ini akhirnya dia ngejepit. Nih saya contohin, ini harusnya udah masuk ya tuh karkasnya ya, udah di bagian kan lahar-laharnya. Ya posisi kaki saya nggak kena sama kertas ya, ini juga gantung loh tuh, mana nggak mau masuk. Aduh. Bisa-bisanya begini ya. Ini yang baru, kalau mikir ya wah itu bubutannya si bos-bosannya bermasalah atau kegedean. Nih saya kasih contoh, ini pakai yang bekas. Kalau bekas kan harusnya sudah aus ya. Nih lihatin tuh udah ada mengkilap-mengkilapnya, udah bekas aus. Ini saya masukin, harusnya ngeplos, plung, jatuh. Tuh. Seret. Pakai otot baru mau jalan. Nah kayak gini nih ya teman-teman ya, nggak semuanya yang selesai dibubut dipasang pasti beres. Nah ini setelah kita balik lagi ke tukang bubut, kita benahi dudukannya. Sekarang kita coba ya tes. Nah langsung plung ya teman-teman ya, langsung los ya. Bos-bosan yang lama juga sudah aman. Oke teman-teman, ini tinggal kita lanjut ke pengerjaan selanjutnya ya setelah kita tes ini aman. Oke teman-teman, ini kondisinya udah kita pasang seal ya beserta apa ini namanya ya, kapal-kapalan lah teman-teman, gampangnya disebut ya. Terus kita mau pasang Borobudur ya, laharnya sudah kita ganti, ada yang baru. Nah ini asa yang kemarin yang baru ya, terus kita mau masukkan ke sini ya. Nah ini saya isi dulu pakai lahar barunya, lahar mimis, biar nggak kelamaan. Saya skip aja masangnya, teman-teman udah tahu kan caranya. Jumlahnya 21 ya. Oke teman-teman, ini sudah diisi dengan 21 lahar yang baru. Atas bawah udah baru laharnya, terus as Borobudurnya juga baru ya teman-teman ya. Cara masangnya teman-teman ketok dari sini menggunakan kepala tractor itu yang lancip, atau pokoknya bendanya yang lancip ya teman-teman ya. Nah ini sekarang sudah aman ya teman-teman ya, tidak banyak pergerakannya. Jadi kalau ada yang bilang ganti as Borobudur terus ganti lahar hanya marketing, silahkan teman-teman pilih sendiri. Ganti lahar berikut as Borobudur paling-paling hanya 80.000, 90.000 atau 100.000 menggunakan lahar yang bagus. Tapi kalau teman-teman gara-gara ini nggak mau ganti terus ganti Borobudur harganya 400-an ya teman-teman, kalkulasinya sendiri lebih enak mana gantinya. Nah ini putarannya juga udah enak, ini gearnya juga nggak maju mundur. Oke, ini tinggal kita pasang apa namanya ya, saya nyebutnya ini ceker ayam, tapi saya nggak tahu ya kalau tempat kalian ya. Pokoknya kalau udah dipasang, kita pasang ceker ayam, terus penahannya ringnya cuman ini nggak ori ya teman-teman ya, ya bentuknya ala kadarnya lah. Yang penting dia bisa mengunci as Borobudur biar nggak maju mundur dan nggak goyang kanan kiri. Oke teman-teman, ini saya pasang dulu ya. Oke sekarang kita tes ya gigi selahnya yang baru, kita tutup semuanya, kita pasang parabolunya, terus kita kasih mur di bagian sini.
kita putar. Nah, kedengeran nggak teman-teman? Berarti ini ada problem ya teman-teman ya. Nah, kedengeran kan? Ini bermasalah gigi keempatnya. Nah, itu salah satu penyebab gigi Borobudurnya habis ya teman-teman ya. Nah, itu pula yang membuat gigi sela itu cepat habis ya teman-teman ya. Bukan karena ketinggian kompresi ya, udah gigi selanya habis, Borobudurnya habis, malah jajannya banyak ya. Nah, buat teman-teman pastikan semuanya sudah aman seperti ini, baru dipasang lain-lainnya. Oke teman-teman, ini kita mau pasang lahar roda ya 6204 ya, tapi kalau teman-teman beli gini nggak ada kodenya ya, adanya di bearingnya 6204 sama aja untuk PX, Super, Excel, eksklusif, PTX pun sama ya. Ya udah teman-teman, ini kita pasang, kita panasin, tapi saya nggak bisa videoin, nanti kepanjangan durasinya. Yang penting ini langsung aja kita skip dulu. Oke teman-teman, ini kita mau melakukan pemasangan grup as dengan cara seperti biasa, kita tracker ya teman-teman ya. Tapi ada perlu yang diperhatikan teman-teman, ini jangan sampai nyangkut ya ke bawah, ke bagian rengkes ini ya teman-teman ya, nanti setangnya bermasalah ya. Kita gunakan tracker, tinggal kita puter-puter aja tracker ya teman-teman. Ini udah beres ya teman-teman ya, proses pemasangan kulkas. Sudah beres, tinggal kita cek mudahnya. Nah, ini udah aman ya teman-teman ya. Tinggal nanti kita pasang as roda beserta gearnya ya. Oke teman-teman, ini kemarin kan as gigi silang atau as komandonya kan menggunakan punya Super ya, sedangkan gigi silangnya menggunakan Excel. Kalau buat teman-teman, saran dari saya, gunakan aja gigi silang Excel dan as komandonya Excel ya teman-teman ya, kalau mau ya. Kalau enggak, gigi silangnya punya Super, as komandonya juga punya Super. Pokoknya yang setipe lah ini. Mau as rodanya 24, 22 nggak ngaruh ya teman-teman ya. Intinya ini harus setipe. Jangan ini dikawin silang ya. Itu sedikit merepotkan nanti. Lalu untuk Excel ya teman-teman ya. As roda Excel, ingat-ingat harus ada ring sisipnya di bagian dalam. Tapi ini ring sisipnya kok tipis banget ya teman-teman ya. Ekstra tipis. Ya nanti kita ganti ya teman-teman ya, menggunakan ring sisip yang baru. Ini tipis banget teman-teman. Nah, ini juga ring sisipnya punya Super. Oh, paham. Jadi ini ditaruh di bawah, dikasih tipis banget supaya ini masuk. Nah, akhirnya posisi giginya sedikit berubah ya teman-teman ya. Si gigi 4 itu lebih ke bawah. Jadi kalau mau teman-teman, ini ring sisipnya di sini itu harus standar. Nah, nanti kita ngepaskan di sini ya teman-teman ya. Jangan ini yang malah diakal-akali ya teman-teman ya. Karena kalau begitu nanti posisinya sedikit berubah ya teman-teman ya. Membuat gigi silang itu tidak awet. Nah, itu hanya pengalaman dari saya. Bukan untuk menggurui teman-teman yang pastinya lebih pintar lah dari saya. Jadi teman-teman, ini saya mau ganti dulu ya. Ring sisipnya pakai yang lebih tebal daripada ini ya. Yang standar lah ukurannya. Oke teman-teman, ini kondisinya udah kita pasang ya. Itu ada ring sisipnya ya teman-teman ya. Ini udah ada ring sisip. Lalu sekarang kita pasang gigi 4 ya. Seperti biasa menghadap ke atas celah yang lebih lebar. Kalau teman-teman yang masih bingung cara nyusunnya, ada kok teman-teman. Cara nyusun gigi ini di video kami sebelumnya. Nah, sekarang kita cek ya, kita cek posisi ini.
bentar teman-teman, saya cari dulu gigi selahnya. Nah ini dia gigi selahnya. Nah ini teman-teman, aduh, ini ya teman-teman ya, ini gigi selahnya jangan sampai bersinggungan dengan gigi satu ya. Ini alhamdulillah masih lumayan banyak jedanya, jadi ini nggak perlu kita papas. Ini teman-teman yang saya maksud jeda, jarak antara gigi selah dengan gigi satu ini masih ada lumayan jedanya. Jadi ini nggak perlu kita papas ya teman-teman ya, karena ini masih aman ya. Alhamdulillah, jadi mengurangi biaya ke tukang bubut karena udah banyak banget ya yang berkunjung ke tukang bubut lah. Ini nanti tinggal kita pasang ini, tapi ya seperti biasa teman-teman ya, kita ukur dulu baru nanti kita pastikan sudah siap kita tutup. Oke teman-teman, ini sudah kita kasih jarak 0,20 ya, menggunakan satu puller. Caranya seperti kayak yang udah sebelah kanan kasih 0,20, sebelah kiri 0,15 tambah 0,05 ya, jadi sama-sama 0,20. Ini udah kita pastikan oke ya jaraknya ya. Jadi nanti kita tinggal ngurusin gigi, kampak, dan pasang yang lain-lainnya lah teman-teman. Ini untuk mesin tengah sudah kita pastikan sehat ya. Ya pokoknya kalau teman-teman udah ngetes gigi selah tidak bertengkar dengan Borobudur, terus ini sudah dipastikan sesuai dengan apa yang standaran pabrik lah teman-teman. Nah, istilah kata, walaupun nggak mendekati seperti baru, setidaknya mesinnya teman-teman nggak akan rewel di bagian ini. Apalagi kalau kulkasnya sehat ya, dudukan laharnya sehat, insya Allah akan lebih tahan lama mesinnya, lebih awet ya. Ingat spek standaran ya, di sini nggak ngomongin masalah mesin-mesin yang garap jengat-jengat atau gimana lah teman-teman, hanya spek standaran aja ya, bisa lari lebih dari standar sedikit aja kita udah seneng ya teman-teman ya. Jadi kencang itu bonus, yang intinya kita nyari sehat dan tahan lama. Oke teman-teman, ini kondisi bloknya kemarin nggak kita apa-apain ya, cuma kita bawa ke tukang bubut terus minta dihun ya, terus cuma bersihin kerak-keraknya aja. Jadi kita nggak ngelakuin porting ulang ataupun tuner-tuner lah di bagian lubang transfer kanan kiri ataupun lubang atas ya. Ini hanya kita bersihkan keraknya di lubang buangnya tuh, udah nggak kayak kemarin. Kondisinya banyak keraknya, terus bloknya juga kemarin baret-baret ya, ini udah mendingan lah habis dihun. Ini kita pilih dihun aja karena emang kemarin kita cek juga emang lukanya itu nggak terlalu dalam ya teman-teman. Nah sekarang coba kita cek sehernya ya, blok. Oke, ini udah gampang ya turunnya. Nah ini nggak begitu lancar karena ada udara kejepit ya. Nah ini kalau udah nggak ada udara, plung, nah langsung bablas ya teman-teman ya. Ini udah kendur, tinggal gimana orangnya make, dan nanti kita coba tes ya setelah kita rakit ke mesin dan kita naikkan ke bodi ya. Sekarang kita tes nyalakan dulu. Nah sekarang kita coba tes nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kondisi hisapannya masih berat, padahal kita nggak bubut hisapan. Itu menandakan apa namanya? Nah ini nyangkut ya. Tadinya itu waktu garap hisapan, posisi kulkasnya pas dipasang kembali itu mungkin nggak center ya. Jadi sebagian itu ada yang nyangkut, sebagian ada yang enggak. Jadi sekarang yang tadinya nggak nyangkut itu sekarang nyangkut karena karkasnya udah kita center ulang.
Jadi yang katanya juga mitosnya dari ownernya itu kompresinya terlalu padat sehingga mengakibatkan gigi selah cepat rusak. Itu ternyata hanya mitos. Kenapa dibilang mitos? Kenyataannya sekarang kita selah sudah gampang ya. Sudah gampang, hanya kemarin kita benahi beberapa penyakitnya, tapi yang terutama yang paling fatal itu karena mungkin bengkel sebelumnya masang gigi kampaknya nggak dicek dulu ya teman-teman ya, nggak dicek pakai ya tanpa ada krek as terus yang lain-lainnya, jadi hanya memasukkan Borobudur, gigi selah, terus gigi kampak. Nah itu teman-teman pentingnya mengecek. Jadi kalau teman-teman lagi belah mesin, teman-teman harus sabar ngecek satu persatu, jangan sampai membiarkan penyakit itu berlarut-larut. Yang ada apa anda pasti tambah jebol kantongnya ya. Nah sekarang coba kita nyalakan ya. Jadi ini mesti kita panasin lama dulu supaya isapannya tuh apa ya, lanya ya, loncer teman-teman. Oke teman-teman, ini saatnya kita tes jalan ya, cuman ini saya agak berani jaraknya terlalu jauh karena memang kemarin juga kata tukang putnya ini bloknya korderannya sedikit miring, dan ini hanya di pun saja ya, tidak kita korter ulang mengingat ukuran sharing bah lumayan besar. Jadi teman-teman, ini kita coba dulu ya, baru nanti kita kabari ownernya untuk melakukan percobaan, dan kalau sudah oke dan fix puas baru kita turunkan mesinnya. Oke teman-teman, ini tadi sudah dites dan sudah diturunkan mesinnya ya. Nah itu ownernya sudah membawa pulang mesinnya ya. Mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam dari kami, Bejo Motorcycle.